Para imam, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para undangan yang saya tidak mampu sebutkan satu persatu nama mereka yang saya hormati dan saya muliakan. Sejenak kita merenungkan makna dedikasi penabisan Gereja Katolik. Katedral ini dalam perjalanan pertumbuhan iman di dalam Gereja Katolik. Kalau kita perhatikan dari semua doa-doa dari ritus sejak awal, selalu ditekankan tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang khusus dalam gereja Kristiani, khususnya dalam Gereja Katolik. Kita mengingat bagaimana umat Allah perjanjian lama, dia mempersiapkan tempat yang khusus untuk kehadiran Allah. Ya, tenda, sebuah tenda di mana tabut perjanjian dan semua yang berhubungan dengan pernyataan kebaikan Allah bagi umatnya disimpan, dan itu dia dibawa di mana-mana. Kalau mereka berjalan, karena mereka pengembara dan peternak, kalau mereka jalan, tenda itu juga diangkat, dipindahkan, kemah itu dipindahkan. Coba bayangkan kalau setiap umat di katedral pada saat dia berjalan, dia angkat gereja katedral ini, dia pindahkan di mana-mana. Ya lucu ya, dan tentu tidak mungkin. Tapi orang yang tinggal dalam gereja katedral ini yang dipermandikan, dia sudah punya Yesus Kristus dalam hatinya, sehingga kalau dia berjalan, dia tidak perlu lagi bawa ini gereja katedral di mana kemana-mana, tapi perjalanan hidupnya sebagai orang yang dipermandikan harus memperlihatkan Yesus Kristus itu, menghadirkan Allah. Itu makna utama dari kehadiran sebuah gereja. Secara khusus menjadi tempat kita berjumpa dengan Allah. Secara khusus Allah ada di mana-mana, tapi secara khusus kemah itu, gereja itu dijadikan satu tempat dalam Gereja Katolik. Akhirnya akan ada yang disebut tabernakel. Jadi kemah khusus di mana bagi umat Katolik Tuhan Yesus hadir secara benar, secara sejati, di mana dia bisa berkomunikasi, berdialog, berwawancara, membuat percakapan menyelamatkan dengan umat yang berdoa di dalam gereja ini. Gereja ini menjadi tempat percakapan ilahi. Kita belajar di sini bagaimana kita bercakap, bergaya, bertindak seperti Tuhan sendiri yang berbelas kasih, yang membuat supaya orang itu mengalami damai, yang membuat supaya orang itu saling berbagi martabat dari keadilan satu sama lain. Itu antara lain Allah yang hadir itu, yang membuat dunia ini, tapi dunia tidak mengerti. Karena gaya hidup dari dunia, perhatiannya, kepeduliannya hanya untuk diri sendiri, hanya untuk yang disebut ego drama. Kalau kita sekarang di Republik Indonesia hanya sibuk dengan drakor, drama Korea. Tapi masing-masing orang dia punya ego drama yang hanya memperhatikan dirinya sendiri, yang merusak dunia, yang tidak memberikan kepada dunia rasa nyaman dan damai. Karena itu kita datang di gereja bercakap-cakap dengan Tuhan secara khusus untuk minta petunjuk, minta satu kekuatan, minta suatu energi, supaya orang yang ada di paroki katedral ini harus hidup secara lain, make it different. Harus membuat hidup Anda itu berbeda, karena Anda disuguhi, diberi makan kasih dari Tuhan, terutama melalui altar ini yang sebentar akan kita tabiskan, kita urapi. Dari situ Anda mendapat kekuatan untuk berbagi di dalam dunia. Apa artinya kasih itu? Itulah karunia yang paling istimewa di sini. Memang bisa berkonkurensi, bertukar pikiran, berlomba-lomba seperti sekarang ini di Indonesia. Tidak ada
kata yang lebih hebat dari republik ini selain berlomba-lomba. Betul, berlomba-lomba. Asal tidak jadi lumba-lumba, ya. Berlomba-lomba untuk mencapai apa yang dia rindukan terjadi dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, dari umat Katolik di katedral dengan penabisan gereja ini, hendaknya menjadi setia di dalam makan bersama dari meja yang satu ini, supaya mereka dikuatkan oleh satu semangat bersaudara, bersaudari satu sama lain, sehingga dalam perjalanan bersama-sama kita membangun persaudaraan itu. Itu gereja katedral. Di bawah siapa? Di bawah Raja Yesus Kristus. Bukan kamu yang menjadi raja, tapi Yesus Kristus yang menjadi raja, yang menyuruh Anda untuk menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam dunia itu, yaitu kebenaran, keadilan, kejujuran, cinta kasih, dan seterusnya, yang membangun dunia ini sehingga setiap orang mendapat sentuhan yang benar tentang martabatnya, sehingga mereka juga akan bereaksi secara benar terhadap martabat orang lain, untuk membangun kehidupan ini menjadi satu kehidupan yang benar-benar bertuhan, benar-benar mengalami keilahian dalam perjalanan hidup setiap hari, di pasar, di kebun, di daerah peternakan, di daerah pertokoan, di daerah pelayanan publik, semua supaya jadi, terutama di daerah pelayanan dari gereja ini sendiri, para suster, para frater, para imam, dan lain, supaya memang sungguh-sungguh Anda menjadi pelayan yang dikuasai oleh si Kristus Raja itu, yang datang di dunia ini hanya untuk membagikan kebaikan Allah, bukan dengan sendirinya, tapi dalam satu ikhtiar, dalam kemampuan yang bersikeras, kesungguhan hati untuk menghadirkan cita-cita Yesus Kristus dalam kehidupan persekutuan kita, komunio kita di paroki yang meluas juga untuk keuskupan ini, karena gereja ini adalah gereja induk, ya. Jadi segala macam dinamika yang membangun kehidupan iman harus terjadi dalam gereja katedral. Memang pada umumnya itu gereja katedral di dunia, mereka sebenarnya menjadi malas, karena mereka bilang, untuk apa lagi, kami kan sudah gereja induk, kami kan sudah yang paling hebat, biarlah mereka atur diri. Tidak, kamu harus tetap menjadi contoh, teladan bagi gereja-gereja di keuskupan ini, supaya mereka membangun satu dinamika kehidupan iman yang sungguh-sungguh membuat keakraban, keselarasan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia modern. Ya, kemarin saya tes apakah ini mic di sini sudah bisa didengar di atas. Mereka bilang belum. Jadi cek sampai di Noel tes baru jadi. Sekarang kan jelas, ya. Tapi memang gedung gereja yang bagus ini, yang besar ini, kalau barang ini tidak berfungsi dengan benar, tidak ada guna. Nanti semua orang jadi tuli, sehingga yang disampaikan, sabda Allah yang disampaikan dalam ambo itu tidak sampai ke telinga, karena memang tidak didengar. Jadi perhatikan siapa yang jadi dewan pastoral di sini, pastor, paroki, selalu supaya mic di gereja katedral ini berfungsi dengan benar, berfungsi dengan baik, berfungsi dengan waras. Jangan-jangan ini dipermainkan oleh satu dua orang saja dengan aja. Dari saudara-saudara yang terkasih, itulah beberapa pikiran dari kita yang harus kita kembangkan sebagai murid-murid Kristus di dalam gedung gereja katedral yang didedikasikan, diberkati pada hari ini, supaya ini menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di kota Kupang ini, agar bukan saja omong tentang ikon-ikon yang
berseliweran dengan lain, di mana-mana ada baik, dengan lain ada bagus. Tetapi yang intinya supaya gereja itu sungguh-sungguh menjadi tempat di mana orang berkelakar tentang misteri ilahi yang kemudian disampaikan dalam kesibukan-kesibukan di dalam pekerjaan pergaulan setiap hari. Kita datang sini berkelakar saja dengan Tuhan, tidak usah takut. Tapi di luar Anda tidak boleh berkelakar, karena Anda punya tanggung jawab untuk membangun satu kerukunan, untuk membangun satu keselarasan hidup yang memberikan nilai tinggi bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Dan dalam gereja Katolik, kita selalu dalam kehidupan setiap hari selalu lebih punya kedekatan dengan orang-orang kudus, terutama pelindung kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah membuat hati para beriman menjadi kenisa rohani bagi dirinya. Semoga permohonan para kudus dipadukan dengan doa-doa kita.